Halo sahabatnya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Koneksi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, jadi teman-teman, di video sebelumnya saya pernah bahas tentang video pemalas-pemalas yang sukses. Hari ini, video kita kali ini yaitu orang rajin yang gagal setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita akan bahas tentang orang rajin yang gagal. Dan pastinya orang-orang yang rajin ini pasti tersinggung, ya kan? Wah, kok mana ada pak, orang rajin itu pasti sukses. Dimana-mana kalimat motivasi itu ngomong kalau kita harus jadi orang rajin, ya kan? Rajin bekerja, rajin menjadi anak muda yang rajin, supaya bisa masa depannya lebih bagus, lebih cerah, dan lain-lain teman-teman. Tapi juga ada yang hari ini yang pemalas-pemalas pasti seneng banget lihat video ini, ya kan? Yes, kalau saya malas ini pasti saya sukses, ya kan? Lihat tuh, orang rajin tuh banyak yang gagal, orang rajin tuh nggak bisa sukses di masa depan, dan lain-lain teman-teman. Jadi ini jadi perdebatan, ya. Jadi apa ya? Banyak akhirnya yang terusik hatinya gitu ya, karena melihat, oh, ada ya orang yang rajin bisa sukses, ada ya orang yang rajin juga gagal, ya kan? Tapi saya hari ini akan memaparkan teman-teman, yaitu 3 jenis orang rajin yang akan gagal di masa depan. Yang pertama yaitu orang rajin yang melakukan banyak hal yang tidak efektif, teman-teman. Maksudnya gini, dia udah melakukan suatu bisnis, wah, dari semua perencanaannya, dari sistemnya, ya kan, dari cara mencari customernya, itu betul-betul rajin banget gitu ya. Tapi menggunakan cara yang tidak efektif. Udah tahu caranya salah, udah tahu caranya nggak menghasilkan, nggak produktif, tapi dilakukan terus. Nah, ini banyak orang rajin terlihat sepertinya itu benar ya, terlihat seperti rajin ini keren, rajin ini bisa mendatangkan kesuksesan. Tapi ternyata terlalu rajin di bidang atau mungkin di hal yang salah, terlalu rajin di bidang yang tidak efisien, itu akan mengakibatkan kita kehabisan waktu, ya kan, akhirnya kita kehabisan tenaga, kehabisan banyak hal, sehingga kita akhirnya tidak bisa mencapai kesuksesan kita, akhirnya malah kita berputar di tempat yang sama, teman-teman. Nah, makanya kita harus sadari, kita semua harus sadari kalau mungkin kalau kita hari ini selama ini rajin tapi di hal yang salah, rajin di di tempat yang tidak efektif, di hal yang tidak efisien, maka semuanya akan jadi sia-sia. So hari ini harus berubah teman-teman. Di dunia misalnya sekarang ini kita semuanya bergerak di bidang digital. Kalau Anda hari ini masih merasa, wah, saya masih pakai cara lama, nggak perlu cara yang baru, ya kan? Saya ini rajin, yang penting tuh rajin, nggak perlu cara baru, nggak perlu belajar cara baru, yang penting cara ini lama sudah pernah sukses, ya. Saya sudah pernah sukses dengan cara lama kok, ya kan? Buat apa kita pakai cara yang baru lagi? Cara lama aja sudah bisa berhasil. Nah, akhirnya kita merasa diri kita paling benar, ya kan? Kita merasa cara ini yang paling benar, akhirnya kita nggak mau belajar lagi, kita nggak mau berubah, kita nggak mau memperbaiki diri, teman-teman. Akhirnya kita merasa udah rajin aja cukup. Nah, ini jebakan teman-teman semua. Sehingga ketika kita rajin tapi caranya nggak efektif, maka kita akan nggak mempercepat kesuksesan kita, malah kita akan jadi memperlambat atau mungkin bahkan kita bisa downgrade atau turun level dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini juga tipe orang rajin, teman-teman. Orangnya rajin belajar, oke? Orangnya rajin belajar tapi nggak pernah action. Kalau suruh ikut seminar, nomor 1, ya kan, nonton motivasi, video motivasi seperti channel ini, nomor 1. Ada video ini keluar, ditonton, ya kan? Lalu orang ini suka belajar dari orang baca buku misalnya, suka beli buku, baca buku motivasi, baca buku bisnis yang membuat mereka pengen jadi lebih sukses. Tapi ketika mereka belajar, ya, mereka ini rajin belajar tapi nggak pernah action, itu sama aja juga sia-sia, teman-teman. Lebih baik kalau menurut saya orang ini mungkin actionnya banyak tapi dia belajarnya sedikit, itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia mau nggak mau ketika dia melakukan sesuatu, dia action, dia akan belajar dari orang-orang atau pengalaman orang-orang atau mungkin dari buku-buku. Dia mungkin nggak senang membaca buku, tapi ketika dia action, dia harus mau nggak mau dia harus belajar atau membaca buku yang sejenis, ya, membaca buku yang memang mendukung karir orang ini. Dan akhirnya mau nggak mau dia terpaksa untuk belajar. Ya, lama-lama mungkin awalnya tidak terpaksa, lama-lama bisa jadi kebiasaan, teman-teman. Tapi ada sebaliknya, orang-orang yang rajin, rajin baca buku. Saya punya teman-teman, ya, saya punya teman rajin baca buku. Semua seminar dia ikut, ya kan? Kalau teori, ngomongin teori, teman-teman,
itu semua dia pasti bisa ya. Saya tanyain apa namanya orang sukses A ya kan, tinggalnya di mana dia tahu, lahirnya kapan dia tahu, bisnisnya apa yang sukses dia tahu, caranya sukses gimana tahu. Tapi dia nggak punya bisnis ya kan, dia cuman apa ya, dia pintar untuk meneorikan sesuatu, dia pandai untuk ya lebih pandai daripada profesor, tapi actionnya nggak ada sama sekali. Itu juga repot. Karena apa? Karena kita teorinya banyak, kita pengetahuan kita banyak, tapi kita nggak punya pengalaman apa-apa. Nah ini hati-hati dengan orang rajin yang seperti ini. Jangan-jangan kita sendiri seperti itu teman-teman. Makanya kita hari ini introspeksi diri. Kalau kita selama ini cuma rajin untuk ikut seminar, belajar baca buku, ya kan, ikut online seminar, setiap hari cari seminar yang baru di mana, ya kan. Pokoknya pingin untuk sukses dengan belajar banyak hal, tapi kita nggak melakukan apa-apa, itu sama saja zero. Lebih baik Anda sekarang melakukan sesuatu, mungkin belajar sedikit nggak apa-apa, tapi lama-lama Anda akan terbiasa dengan pembelajaran yang baru. Orang rajin tipe yang ketiga teman-teman, yaitu orang yang rajin mengeluh. Dikit-dikit dikasih sesuatu, komplain ya kan, diberi sesuatu yang positif, komplain. Ada perusahaannya kurang seperti ini, produknya kayak gini, komplain. Lah banyak sekali orang rajin mengeluh teman-teman. Dan orang yang rajin mengeluh ini otomatis hidupnya kurang bersyukur ya kan. Ketika kita kurang bersyukur, ya juga otomatis hidup kita akan susah di masa depan. Ya kita mau sukses gimana? Wong kita seringkali kita nggak pernah mensyukuri apa yang kita punya ya kan. Atau mungkin hidup kita ini sudah mengalami hal yang banyak seperti ini, tapi kita kurang mensyukuri. Nah itu hal-hal yang seperti inilah yang kita harus hindari. Oke teman-teman, jadi inilah 3 tipe orang rajin yang gagal gitu ya. Kalau Anda hari ini merasa mungkin, wah kok ada yang tipe seperti ini Pak, saya seperti ini Pak. Oke, kita bisa perbaiki teman-teman untuk masa depan yang lebih baik. Dan jangan lupa teman-teman tonton video kita pemalas-pemalas yang sukses ya di kolom atas, supaya Anda juga bisa belajar hal yang lebih banyak lagi. Dan thank you semuanya, sharingkan ke teman-teman Anda, jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.